Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-92 sampai dengan 95. Kita masih membahas tentang faidah dan pelajaran dari kisahnya Nabi Syuaib alaihissalam yang terkenal dengan julukan Khatimul Anbiya. Berikut adalah pelajaran dan faidahnya. Di antaranya, sholat senantiasa disyariatkan kepada para nabi terdahulu. Ia termasuk amal perbuatan yang paling utama, sampai-sampai orang-orang kafir pun mengakui keutamaannya dan keunggulannya di atas amal-amal yang lain. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ia adalah timbangan bagi iman dan syariat-syariatnya. Dengan menegakkannya, keadaan seorang hamba menjadi sempurna, dan dengan meninggalkannya, keadaan agamanya menjadi berantakan. Di antaranya, harta yang Allah rizkikan kepada manusia, meskipun Allah telah memberikannya kepadanya, dia tetap tidak boleh berbuat pada harta itu sesukanya, karena ia adalah amanat di tangannya. Dia harus menunaikan hak Allah pada harta itu dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya. Menjauhi usaha-usaha yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang kafir dan yang seperti mereka bahwa mereka boleh melakukan apa yang mereka sukai pada harta mereka. Menyelarasi hukum Allah atau menyelisihinya. Di antaranya termasuk kelengkapan dan kesempurnaan dakwah seorang da'i adalah hendaknya dia menjadi orang pertama yang melakukan perintahnya sendiri ketika dia memerintahkannya kepada orang lain. Dan orang pertama yang meninggalkan larangannya sendiri yang dimana dia larangkan untuk orang lain, sebagaimana Syuaib berkata, wa ma uridu auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu, dan aku tidak berkehendak menyalahimu dengan melakukan apa yang aku larang. Hud ayat yang ke-88. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ayat 2 sampai dengan 3. Di antaranya, tugas, agama, dan sunnah Rasul adalah berkehendak untuk memperbaiki menurut kemampuan dan kemungkinan. Mereka berusaha mewujudkan kebaikan dan menyempurnakannya, atau mewujudkan sesuatu yang mereka mampu untuk mewujudkannya, menolak dan meminimalkan kerusakan, serta menjaga kepentingan umum di atas kepentingan khusus. Hakikat kemaslahatan itu adalah sesuatu yang dengannya kemaslahatan manusia bisa diwujudkan. Urusan agama dan dunia mereka menjadi lurus. Di antaranya, barang siapa melakukan perbaikan sebatas kemampuannya, maka dia tidak dicela dan disalahkan pada bagian yang dia tidak lakukan karena dia tidak mampu. Seorang hamba harus melakukan perbaikan pada diri dan orang lain semampunya. Di antaranya, hendaknya seorang hamba tidak bergantung kepada dirinya sekejap pun, tetapi hendaklah dia senantiasa meminta tolong kepada Rabb-Nya, bertawakal kepadanya, dan meminta taufik. Jika dia mendapatkan taufik, maka hendaknya dia menisbatkannya kepada pemberinya. Dan jangan ujub terhadap dirinya sendiri, sebagaimana Syuaib berkata, wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Hud ayat 88. Di antaranya mewaspadai azab-azab yang menimpa umat-umat terdahulu dan apa yang terjadi pada mereka. Hendaknya kisah-kisah tentang azab para pelaku dosa disampaikan untuk memberi nasihat dan peringatan. Sebagaimana kisah-kisah tentang balasan Allah kepada orang-orang yang bertakwa disampaikan untuk memacu dan mendorong kepada ketakwaan. Di antaranya, orang yang bertaubat dari dosa, sebagaimana dosanya dimaafkan dan diampuni, maka dia juga dicintai dan disukai oleh Allah.
Tidak perlu memandang ucapan orang yang berkata bahwa orang yang bertaubat sudah cukup baginya kalau diampuni dan dimaafkan. Masalah dicintai dan disukai oleh Allah, maka itu tidak terjadi. Yang benar adalah yang pertama, karena Allah berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, inna rabbi rahimun wadud." Dan mohonlah ampun kepada Robmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Robku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Hud ayat yang ke-90. Di antaranya, Allah membela orang-orang mukmin dengan banyak sebab. Mereka mungkin mengetahui sebagian sebab darinya, dan mungkin pula tidak mengetahui sedikit pun darinya. Dan mungkin saja Allah membelanya melalui kabilahnya dan penduduk negerinya yang kafir, sebagaimana Allah menjaga Shu'aib dari rajam kaumnya dengan sebab kabilahnya. Sesungguhnya hubungan seperti ini yang dengannya pembelaan kepada Islam bisa diwujudkan boleh-boleh saja dilakukan. Bahkan bisa jadi harus dilakukan, karena usaha perbaikan selalu dituntut berdasarkan kemungkinan dan kemampuan. Berdasarkan hal ini, seandainya kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan orang-orang kafir berpartisipasi dan berusaha menjadikan pemerintah dalam bentuk republik atas dasar demokrasi yang dengannya pribadi dan masyarakat muslimin bisa mendapatkan hak-hak agama dan dunia, niscaya itu lebih baik daripada tunduk kepada negara yang membunuh hak-hak agama dan dunia mereka, dan berusaha memberangus mereka dan menjadikan mereka hanya sebagai kuli dan pembantu untuk mereka. Benar jika memungkinkan negara itu dipegang oleh kaum muslimin, dan kaum musliminlah yang menjadi pemimpinnya, maka itu harus dipilih. Akan tetapi, jika ini tidak mungkin, maka tingkatan di bawahnya yang memberi perlindungan bagi agama dan dunia harus didahulukan. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.